البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين، أعزني wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab 300 hadis sahih muttafaqun alaih yang dipilihkan dari kitab Riyadhus Shalihin yang dikumpulkan oleh Syekh Abdullah Al-Riyani waffaqahullah, dua hadis yang terakhir kita baca disetorkan terlebih dahulu. Hadis yang berisikan tentang keutamaan orang yang berpuasa Ramadan, bahwasanya puasa Ramadan merupakan amalan khusus yang Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran secara khusus, karena semua amalan Bani Adam kembali kepada Bani Adam kecuali puasa, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam hadis apa? Hadis Qudsi. Kemudian yang kedua, keutamaan dalam hal kebahagiaan. Orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga berisikan tentang apa? Bau mulut orang yang berpuasa itu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih wangi daripada bau misik. Ini merupakan keutamaan tersendiri. Mungkin di mata manusia dianggap buruk atau jelek atau baunya tidak sedap, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih wangi daripada bau misik. Tafaddalu. Tafaddalu. As-saimi. Na'am, ahsantum, barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita mengambil satu hadis ya, panjang ya hadisnya. Nah, barakallahu fiik. Jadi itu tadi satu hadis tadi, hadis qudsi yang berisikan tentang semua amalan Bani Adam kembali kepada Bani Adam kecuali amalan puasa. Dan juga keutamaan orang yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan. Kemudian bau mulutnya orang yang berpuasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih wangi daripada bau misik. Yang berikutnya, barakallahu fiik, diperhatikan baik-baik, disimak. Qala al-mu'allif asbahullah an Sahl ibn Sa'd radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disimak kitabnya ya. Qala inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-sha'imun yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina as-sha'imun fayaqumun la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Muttafaqun alaih. Perhatikan baik-baik artinya.
Dari hadisnya Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qala, beliau berkata, sesungguhnya di surga itu ada pintu. Di surga ada apa? Ada pintu di situ. Disebutkan dalam riwayat surga itu memiliki berapa pintu? 6, 7 pintu. Ya kan? 6 atau 8 pintu? 8 pintu ya. 6 samanya itu abwab. 8 pintu. Kemudian dari 8 pintu itu ada satu pintu khusus. Pintu tersebut dikenal dengan pintu apa? Ar-Rayyan ini. Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan. Sesungguhnya di surga itu ada pintu yang dikenal dengan Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu shaimun yaumil qiyamah. Nanti dari kiamat yang masuk melalui pintu tersebut hanya orang-orang yang berpuasa. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu Ar-Rayyan, seorang pun selain mereka, selain orang yang berpuasa. Yuqal, dikatakan aina shaimun? Mana orang yang berpuasa? Fayaqumun, kemudian mereka pun berdiri. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada yang masuk seorang pun melalui pintu Ar-Rayyan ghairuhum, selain mereka, selain orang-orang yang berpuasa. Fa idza dakhalu, kemudian apabila mereka sudah masuk, ughliqa, ditutup pintunya. Falam yadkhul minhu ahadun, maka enggak ada seorang pun yang masuk melalui pintu tadi, kecuali orang-orang apa tadi? Orang-orang yang berpuasa. Pintunya dikenal dengan apa? Ar-Rayyan, khusus. Masya Allah, pintu khusus. Karena ada 8 pintu. Nah, salah satu 8 pintu tersebut ada pintu namanya pintu Ar-Rayyan. Naam, berikutnya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yawm wajhahu 'anil nar 70 kharifa. Muttafaqun alaih. Masyaallah. Kalau ini keutamaannya umum ini ya, dalam artian puasa umum, puasa sunnah intinya. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu biasanya dikaitkan dengan puasa Ramadan. Tapi kalau ini puasa yang sifatnya puasa sunnah umum. Kita lihat, diterjemahkan, perhatikan baik-baik. Dari hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, siapa namanya Abu Sa'id Al-Khudri ini? Sahabat yang mulia, siapa namanya? Antum? Bin Sa'ad bin Malik bin Sa'ad bin Malik bin Sinan. Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu. Beliau termasuk dari kalangan para sahabat yang banyak riwayatnya. Yang banyak riwayatnya. Di sana ada pantun yang sudah dikumpulkan oleh para ulama tentang apa? Tentang para sahabat yang paling banyak riwayatnya. Udah hafal antum? Bismillah. Naam, ahsanta barakallahu fiik, itu pantunnya ya. Wal muksiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar wa Anas wal habru kal khudri wa Jabirun wa zaudatun nabiyyi. Itu masyhur ma'ruf ya. Pertama Abu Hurairah, kedua Abdullah bin Umar, kemudian berikutnya Anas bin Malik, kemudian berikutnya Abdullah bin Abbas, kemudian berikutnya Abu Sa'id Al-Khudri, berikutnya siapa? Jabir bin Abdullah, kemudian berikutnya siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Ya kan? Nah, barakallahu fiik, sudah kita lewati pantunnya berkali-kali, yang belum hafal dihafalkan. Kita artikan dari hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yasumu yauman", tidaklah ada seorang hamba yang berpuasa sehari saja fi sabilillah, puasa di jalan Allah taala. Jadi puasanya itu puasa sunnah. Paham? Sehari aja puasa sunnah, keutamanya bagaimana? Illa, melainkan ba'adallahu bidzalikal yaum, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan dengan sebab hari tersebut yang dia berpuasa, wajah,
Apa yang maksudnya? Dijauhkan wajahnya anin nar, dari api neraka. Berapa jaraknya? 70 kharifah, 70 tahun. Paham ya? Nah, karena sudah kita lewati, kalau seandainya neraka jahanam itu dilempari batu dari atas, batu dilemparkan dari atas dari permukaan sampai ke dasarnya itu 70 kharifah, 70 tahun. Nah, baru sampai ke dasarnya. Mafhum? Jadi benar-benar dijauhkan. Disebabkan apa? Karena puasa. Para ulama telah menjelaskan makna puasa di sini puasa umum. Sehari berpuasa apa? Puasa sunnah. Ada juga mereka menafsirkan puasa fi sabilillah itu puasa ketika jihad. Sudah jihad panas, kemudian apa barakallahu fiik, banyak halangan rintangan dia berpuasa. Masya Allah, itu juga keutamaannya besar. Nah, mula alam zahirnya adalah umum, dalam artian puasa sunnah yang umum, dalam artian tidak harus berjihad pun dia benar-benar berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala, puasa karena mengharapkan wajah Allah taala, puasa sunnah, maka keutamaannya besar. Dijauhkan dari api neraka berapa tahun jaraknya? 70 tahun. Masya Allah. Ini pun enggak dijelaskan para ulama tahun di sini tahun-tahun di dunia atau tahun-tahun di akhirat, yang jelas lama waktunya. Kemudian berikutnya diperhatikan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin, muttafaqun alaih. Ini hadisnya enggak asing lagi di telinga antum ya, sering muncul ini. Artinya dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa namanya Abu Hurairah ini? Antum? Abu Hurairah siapa namanya? Abdurrahman bin Abdurrahman bin siapa? Jangan keliru. Abdurrahman bin ya Sahr. Kalau baru bener Ustaz Adil ya kalau ngomong soal tasyin. Paham ya? Abdurrahman Sahr Ad-Dausi. Jangan keliru ya. Pakai sad Sahr. Abdurrahman Sahr Ad-Dausi radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah SAW berkata, apabila telah datang Ramadan, pintu-pintu surga dibuka. Masya Allah. Kemudian pintu-pintu neraka ditutup dan para setan dibelenggu. Para setan apa? Dibelenggu. Sudah kami jelaskan berkali-kali, dibelenggunya para setan di sini bukan berarti tidak ada kemaksiatan. Kemaksiatan pasti ada. Gangguan itu pasti ada, cuman berkurang. Itu para ulama menjelaskan, maknanya dibelenggu di sini bukan berarti enggak ada gangguan setan, tetap masih ada, cuman berkurang. Enggak seperti di hari-hari biasa atau di bulan-bulan yang lainnya. Buktinya antum saksikan. Ketika datang Ramadan, banyak orang-orang yang semula enggak sholat jadi sholat. Yang semula mereka ugal-ugalan di pinggir jalan, langsung mereka tobat ke masjid. Banyak itu biasanya. Paham ya? Walaupun nanti setelah Ramadan mereka ulangi lagi atau pergi lagi, tapi syahidnya Ramadan tadi itu syahidnya. Syahidnya di bulan Ramadan, para setan apa? Dibelenggu. Maknanya para ulama telah menjelaskan, maknanya bukan berarti tidak ada kemaksiatan, tidak ada kemungkaran, tetap ada, cuman berkurang. Jadi pahami ya? Berkurang tidak seperti bulan-bulan yang lain, tidak seperti hari-hari yang lain. Karena biasanya kalau hari yang lain kan mungkin perjudian ya kan? Nah, barakallahu fi, kemudian perzinaan, merajalela, tapi kalau Ramadan sebagian mereka ada yang ditutup ya, kemudian benar-benar berusaha mereka pergi ke masjid, sholat berjamaah, sholat tarawih, ada yang berpuasa. Itulah makna yang dijelaskan para ulama, bukan berarti enggak ada kemaksiatan. Kenapa? Karena bagaimanapun keadaannya manusia itu pasti harus memerangi hawa nafsunya. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa ini senantiasa memerintahkan pada perkara yang jelek. Nah, perkara yang jelek tersebut tidak boleh kita ikutin. Kita harus berjihad melawan hawa nafsu tadi. Tundukkan hawa nafsu kita untuk melakukan kebaikan. Bisa dipahami ya? Nah, syahidnya di sini keutamaan Ramadan. Dulu sudah pernah kami jelaskan juga
Boleh antum katakan bulan Ramadan, boleh juga antum katakan Ramadan. Telah datang Ramadan, boleh. Telah datang bulan Ramadan, enggak ada larangan karena dua-duanya dalilnya ada. Kalau dalam Al-Qur'an bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bulan Ramadan. Kalau dalam hadis apa? Man shoma Ramadhana, ya kan? Man shoma Ramadhana, hadis muttafaqun alaih. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu itu lafaznya Ramadan. Man shoma Ramadhana iman wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddam min dzambih. Kesimpulannya, boleh antum ungkapkan bulan Ramadan, syahr Ramadan, boleh juga dengan ungkapan Ramadan. Dua-duanya boleh. Naam. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah barakallahu fikum. Perhatikan. Kita lihat di sini. 3 hadis yang kita baca ini menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang berpuasa. Karena di samping puasa itu adalah sebagai imtihan, ujian untuk menguji seorang hamba tersebut sabar ataukah tidak. Karena puasa itu sendiri secara bahasa adalah imsak artinya. Imsak itu menahan. Jadi dia ketika berpuasa dia menahan Menahan dari apa? Rasa lapar, menahan dari rasa haus. Perhatikan. Menahan dari rasa lapar, menahan dari rasa haus, dan juga menahan apa? Semua perkara yang batalkan puasa, dia tahan. Sampai datang waktu berbuka. Naam, seperti itu. Min tulu'il fajr ila ghurubus syams, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Naam. Kemudian juga sekaligus puasa itu merupakan rukun Islam yang 5. Jadi kalau orang sudah bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian salat, zakat, haji pun juga dia lakukan, tapi ternyata dia tidak berpuasa, kurang, pondasinya enggak utuh. Sehingga bisa roboh nantinya. Karena yang namanya pondasi, yang namanya barakallahu fiik, suatu bangunan yang sudah tersusun adanya pondasi-pondasi tadi bagaimanapun harus sempurna. Karena kalau tidak sempurna bisa roboh bangunan yang dibangun di atasnya. Naam. Kemudian barakallahu fiik, keutamaan yang berikutnya adalah apa? Dijauhkannya dari api neraka. Ini keutamaan besar ini ya. Naam, karena puasa di sini tentunya walaupun bisa dikatakan puasa sunnah, bisa juga dimaknakan makna yang lain. Intinya dia puasa menahan tadi itu mendapatkan keutamaan yang besar, yaitu apa? Dijauhkan wajahnya dari api neraka. Disebutkan di sini sab'una kharifa, 70 tahun jaraknya. Nah, maksudnya ini termasuk keringanan dan bisa dikatakan kenikmatan yang besar. Karena sudah kami sebutkan ya, kalau seandainya batu dilemparkan dari atas neraka tersebut sampai ke dasarnya itu disebutkan dalam hadis itu sab'una kharifa, 70 tahun. Wal iyad billah. Jadi yang kita ambil 3 hadis, nanti disetorkan pada pertemuan yang berikutnya. Yang hafal 3-3-nya alhamdulillah, karena sering muncul dan sering diulang-ulang itu sehingga mudah dihafalkan. Yang hafal cuma 2 tidak masalah, hafal cuma 1 pun enggak ada larangan. Tapi pastikan kalau memungkinkan yang biasa menghafal dihafal 3-3-nya. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.